Selamat pagi pemirsa, FIFA dirumorkan jadwalkan Spanyol untuk hadapi timnas Indonesia di GBK imbas kecurangan FIFA Series. Berikut pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino. It's about coming together and it's about uniting the world. Mr. President will unite the world here. Benarkah demikian? Skandal besar terbongkar. Publik sepak bola dunia mendadak bungkam setelah FIFA rumornya mulai melirik kejanggalan wasit Maledesh di laga Indonesia kontra Bulgaria kemarin. Benarkah federasi tertinggi dunia itu mengakui adanya aib yang merugikan Garuda kita? Tapi tunggu, ada kabar yang jauh lebih gila. Bukan sekadar maaf, kabarnya FIFA dan UEFA tengah merancang skema penebusan dosa paling mewah sepanjang sejarah, mendatangkan timnas Spanyol meladeni Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Benarkah Lamine Yamal akan dipaksa mencicipi angkernya Senayan sebagai ganti rugi atas ketidakadilan yang kita terima? Apakah ini mimpi atau kenyataan yang siap mengguncang Jakarta? Tetap di sini, kita bedah faktanya sampai tuntas. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Garuda menantang kekuatan dunia. Misi timnas Indonesia di FIFA Series selanjutnya. Panggung sepak bola internasional kembali memanas bagi Indonesia. Setelah menutup edisi Maret dengan status runner-up di Jakarta, kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari agenda FIFA Series 2026 berikutnya. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada skuad putra, tetapi juga keberlanjutan regenerasi sepak bola nasional yang mulai merambah level elit global. Berdasarkan rilis resmi dan jadwal terkini, timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi lawan-lawan dengan profil mentereng. Salah satu narasi yang paling santer dan terkonfirmasi adalah pertemuan dengan negara yang telah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Narasi mengenai lawan negara Piala Dunia ini juga menjadi oase setelah skuad asuhan John Herdman harus puas menempati posisi kedua pada FIFA Series Jakarta akhir Maret lalu. Kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria lewat penalti Marin Petkov menjadi pelajaran berharga. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa pemilihan lawan di FIFA Series selanjutnya memang sengaja dirancang untuk meningkatkan level kompetisi. Kita tidak lagi mencari lawan yang sekadar bisa kita kalahkan dengan skor telak. Instruksi PSSI jelas, lawanlah negara-negara yang punya tradisi Piala Dunia atau mereka yang sudah memastikan diri berangkat ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah PD 2026, ujar Sumarji. Penting untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial bahwa Indonesia menggantikan posisi negara lain di Piala Dunia. Hal tersebut adalah hoaks. Faktanya, timnas putra Indonesia saat ini berada di peringkat 121 FIFA. Indonesia sedang fokus membangun chemistry di bawah John Herdman setelah terhenti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keikutsertaan dalam FIFA Series adalah mandat FIFA untuk mempertemukan negara antar konfederasi, AFC, CAF, UFI, CONCACAF, guna meningkatkan kualitas permainan secara global. Pelatih John Herdman dan manajemen PSSI melihat FIFA Series sebagai laboratorium taktik. Dengan kehadiran pemain seperti Kevin Dix, Ye Itzes, dan Ole Romeni yang mulai menyatu dengan pemain lokal seperti Beckham Putra, Indonesia sedang mempersiapkan fondasi kuat untuk target jangka panjang, Piala Dunia 2030. Melawan negara-negara kontestan Piala Dunia 2026 di ajang persahabatan resmi FIFA ini bukan sekadar mengejar poin peringkat, melainkan cara tercepat bagi skuad Garuda untuk merasakan intensitas permainan level dunia. Dukungan penuh supporter diharapkan terus mengalir karena perjalanan menuju elit sepak bola bukanlah sprint, melainkan maraton yang membutuhkan ketangguhan mental dan administrasi yang profesional. FIFA akui kesalahan wasit. Laga Indonesia versus Bulgaria jadi aib FIFA.
Sebagai gantinya, FIFA dan UEFA kerjasama datangkan Spanyol untuk diadu dengan Indonesia di GBK. Benarkah demikian? Dunia sepak bola internasional tengah diguncang oleh gelombang protes pasca laga final FIFA Series 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan tipis Bulgaria yang diraih melalui titik putih kini tidak lagi dipandang sebagai hasil olahraga murni, melainkan sebuah aib besar bagi integritas perwasitan di bawah naungan FIFA. Poin utama yang digugat para pengamat adalah keputusan wasit asal Malaysia Muhammad Nazmin Nasaruddin yang memberikan penalti kepada Bulgaria setelah meninjau VAR. Berdasarkan bukti-bukti digital berupa rekaman kamera penonton, fanscam yang viral di platform Instagram, terlihat jelas bahwa pemain Bulgaria, Zdravko Dimitrov, melakukan aksi diving tanpa adanya kontak fisik yang berarti dari Kevin Dix. Keputusan wasit yang tetap menunjuk titik putih meskipun bukti visual menunjukkan sebaliknya, kini disebut-sebut sebagai kegagalan sistemik dalam penerapan teknologi VAR di ajang resmi. Kabar mengejutkan kini dispekulasikan berhembus dari markas besar FIFA di Zurich. Menyadari besarnya tekanan publik dan potensi rusaknya citra turnamen FIFA Series, muncul rumor kuat bahwa FIFA tengah berupaya melakukan rekonsiliasi dengan sepak bola Indonesia. Narasi yang berkembang menyebutkan bahwa sebagai bentuk dukungan terhadap progresivitas sepak bola Indonesia yang melesat tajam, FIFA melalui kerjasama strategis dengan UEFA berencana memberikan kompensasi moral. Bukan berupa pengulangan laga, melainkan pemberian slot khusus dalam kalender FIFA Matchday bulan Juni mendatang. Indonesia rumornya akan dihadapkan dengan raksasa dunia, timnas Spanyol. Pertandingan ini disebut sebagai bentuk pengakuan FIFA bahwa Indonesia layak berada di level elit dan butuh panggung yang lebih adil melawan tim top 10 dunia. Kedatangan Lamine Yamal dan kawan-kawan ke Jakarta bukan sekadar laga persahabatan biasa, melainkan simbol perlawanan Indonesia terhadap ketidakadilan yang mereka terima di turnamen sebelumnya. Pertemuan melawan Spanyol di GBK diprediksi akan menjadi tonggak sejarah baru. FIFA dan UEFA disinyalir ingin memastikan bahwa pertumbuhan sepak bola di pasar Asia, khususnya Indonesia, tidak terhambat oleh insiden-insiden perwasitan yang kontroversial. Dengan mempertemukan anak asuh John Herdman melawan juara Eropa tersebut, dunia akan melihat sejauh mana kualitas Garuda saat bertarung di level tertinggi tanpa gangguan keputusan yang aneh. Meski jadwal resmi masih menunggu verifikasi akhir dari kedua federasi, PSSI dan REFF, antusiasme publik sudah tidak terbendung. Narasi keadilan FIFA kini beralih menjadi misi pembuktian. Jika benar Spanyol akan hadir di Jakarta pada Juni mendatang, maka ini adalah kemenangan diplomasi PSSI sekaligus momentum bagi Jai Ibzes dan kawan-kawan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah lawan elit yang sesungguhnya. Dunia kini menanti apakah FIFA akan benar-benar meresmikan agenda besar ini sebagai langkah pembersihan nama baik mereka. Yang pasti, suara supporter Indonesia di media sosial telah berhasil membuka mata dunia bahwa keadilan di lapangan hijau tidak bisa ditawar dan Garuda kini siap terbang lebih tinggi menantang siapapun, termasuk para juara dunia. Duduk perkara Passport Gate. Pengorbanan di balik Garuda di dada. PSSI siap bantu pemain diaspora timnas Indonesia hadapi masalah kewarganegaraan di Belanda. Dunia sepak bola Indonesia dan Belanda tengah diguncang oleh isu administratif yang dikenal dengan sebutan Passport Gate. Isu ini menyeret nama-nama beken pemain naturalisasi timnas Indonesia yang merumput di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Menanggapi kegaduhan tersebut, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji memberikan klarifikasi tegas untuk meluruskan misinformasi yang beredar luas di media sosial. Sumarji menegaskan bahwa polemik yang menimpa pemain seperti Justin Hapner, Nathan Choi-on, Dean James, dan Tim Gay Pence bukanlah kesalahan prosedur di internal PSSI maupun pemerintah Indonesia. Secara hukum Indonesia, proses naturalisasi para pemain tersebut telah 100% sah dan final. Masalah muncul justru dari regulasi domestik Kerajaan Belanda. Mengingat Belanda maupun Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda,
para pemain ini secara otomatis kehilangan status warga negara Uni Eropa mereka saat memegang paspor Indonesia. Konsekuensinya, izin kerja (work permit) mereka kini dianggap sebagai pemain asing non-Uni Eropa. Mereka memerlukan visa kerja dan izin tinggal baru untuk tetap bekerja secara legal di klub Belanda. Di Belanda, pemain non-Uni Eropa memiliki regulasi ambang batas gaji minimum yang lebih tinggi dibandingkan pemain lokal atau Uni Eropa. Akibat kendala administrasi ini, keempat pemain tersebut untuk sementara waktu harus diparkir oleh klub masing-masing. Mereka dilaporkan dilarang mengikuti sesi latihan resmi, menggunakan fasilitas klub, hingga bertanding di kompetisi Eredivisie sampai dokumen izin kerja mereka sebagai warga negara asing atau WNI rampung diproses. Sumarji menekankan bahwa situasi ini adalah bentuk pengorbanan nyata dari para pemain diaspora. Dengan menjadi WNI, banyak fasilitas yang harus mereka lepaskan di tanah kelahiran mereka atau Belanda. Ini membuktikan kecintaan dan pengabdian mereka yang luar biasa terhadap tanah air, ujar Sumarji dalam keterangan resminya. PSSI memastikan seluruh proses perpindahan kewarganegaraan di Indonesia sudah sesuai aturan FIFA dan hukum negara. Maarten Paes tetap aman. Berbeda dengan rekan lainnya, Maarten Paes yang kini membela AFC Ajax setelah pindah dari FC Dallas pada Februari 2026, dilaporkan tidak terdampak sesignifikan rekan-rekannya karena status kontrak dan administrasinya yang sudah disesuaikan sejak kepindahannya ke Belanda. Klub-klub seperti Go Ahead Eagles dan Fortuna Sittard sedang berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Belanda untuk memproses visa kerja para pemain Indonesia ini agar bisa kembali merumput sesegera mungkin. Narasi yang menyebutkan bahwa paspor Indonesia para pemain tersebut bermasalah atau palsu adalah hoax. Masalah yang terjadi murni merupakan transisi status hukum dari warga negara Uni Eropa menjadi warga negara non-Uni Eropa di mata hukum Belanda. PSSI meminta pendukung timnas Indonesia untuk tetap tenang dan terus memberikan dukungan moral kepada para pemain yang sedang berjuang menyelesaikan masalah administrasi ini, demi tetap bisa membela Merah Putih di ajang internasional mendatang, termasuk persiapan menuju agenda padat pasca FIFA Series 2026. John Hartman klaim timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2030. Bung Binder, jujur saya kaget. Visi 2030 antara optimisme John Hartman dan shock culture Bung Binder. Euforia sepak bola tanah air memasuki babak baru di bawah komando John Hartman. Setelah menjalani debut yang menjanjikan di ajang FIFA Series 2026 akhir Maret lalu, pelatih asal Inggris tersebut melontarkan pernyataan yang mengguncang publik sepak bola nasional. Ia mengklaim bahwa timnas Indonesia bukan hanya sekedar penggembira, melainkan memiliki jalur nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Pernyataan ini muncul pasca kemenangan telak 4-0 Indonesia atas Saint Kitts and Nevis. Hartman, yang memiliki rekam jejak membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah absen 36 tahun, merasa melihat potensi serupa di skuad Garuda. Saya jamin, dalam 4 tahun ke depan kita akan berada di sana, Piala Dunia 2030. Ini bukan sekedar mimpi, ini adalah misi yang sedang kita kerjakan setiap hari. Kita punya 280 juta alasan untuk bertarung, tegas Hartman dalam konferensi pers yang viral pekan ini. Hartman menekankan bahwa mentalitas pemain Indonesia, terutama generasi muda seperti Rizky Ridho, Beckham Putra, dan Doni Tripamungkas, mulai menunjukkan level disiplin taktis yang diinginkannya. Baginya, kekalahan tipis 0-1 dari Bulgaria di final FIFA Series bukanlah kemunduran, melainkan bagian dari proses menderita bersama untuk tumbuh lebih kuat. Reaksi Bung Binder, jujur saya kaget. Klaim berani tersebut langsung mendapat respon dari pengamat sepak bola senior, Binder Singh, akrab disapa Bung Binder. Melalui analisis di kanal YouTube-nya yang dikutip luas media nasional hari ini, Bung Binder memberikan pandangan yang cukup emosional. Jujur, saya kaget melihat John Hartman berani memberikan garansi seperti itu di awal masa jabatannya, ujar Bung Binder. Keterkejutan Bung Binder didasari oleh beberapa faktor realitas di lapangan. Transisi taktik, Indonesia baru saja memulai era baru pasca Shin Tae-yong, dan adaptasi terhadap gaya high pressing Hartman masih dalam tahap awal. Kesenjangan level, meski menang besar atas tim kecil, kekalahan dari tim Eropa seperti Bulgaria menunjukkan masih ada celah besar dalam penyelesaian akhir dan transisi bertahan. Beban ekspektasi,
Bung Binder mengkhawatirkan klaim garansi lolos justru akan menjadi bumerang dan beban mental bagi para pemain jika tidak dibarengi dengan konsistensi kompetisi domestik. Namun, Bung Binder juga menambahkan bahwa jika ada pelatih yang bisa melakukan keajaiban, itu adalah sosok yang pernah mengangkat tim dari posisi terpuruk menjadi kontestan Piala Dunia, seperti yang dilakukan Hartman pada Kanada. Peringkat FIFA. Per April 2026, Indonesia berada di posisi 121 dunia, naik beberapa tingkat berkat hasil di FIFA Series. Agenda terdekat, sebelum fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2030, Hartman harus membuktikan tajinya di Piala AFF 2026 akhir tahun ini dan Piala Asia 2027. Status kontrak. PSSI telah mengikat Hartman dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun yang secara spesifik menargetkan progres menuju 2030. Berita ini bukanlah hoax. Klaim tersebut memang keluar langsung dari mulut John Hartman dan telah memicu perdebatan sehat di kalangan pengamat. PSSI sendiri melalui Sumarji meminta publik untuk tidak membebani tim secara berlebihan, namun tetap menjaga optimisme. Dunia sepak bola Indonesia kini terbelah antara mereka yang percaya pada Magic Hartman dan mereka yang seperti Bung Binder memilih untuk tetap membumi sambil melihat progres nyata di turnamen-turnamen kompetitif mendatang.